Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel atau daftar distribusi frekuensi. Nah, misalnya kita punya data, ini data contoh yang kemarin ada sebanyak 50 data. Yang pertama kita akan cari nilai maksimumnya. Misalnya kita cari nilai maksimumnya. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai maksimumnya adalah 79. Setelah itu, kita cari nilai minimumnya. Nilai minimumnya adalah 45. Nih. Selanjutnya, kita akan mencari rentang. Rentang rumusnya adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Selanjutnya, kita akan menentukan banyak kelas. Banyak kelas itu rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah banyak data. Di sini banyak datanya adalah 50. Nah, log 50 itu kalian bisa cari dengan kalkulator. Hasilnya 1,699 itu kalau dibulatkan. Jadi ini 1 ditambah 3,3 dikali 1,699. Hasilnya 1,6067. Ini kita bulatkan ke atas. Kenapa kita bulatkan ke atas? Karena 6,6 itu lebih besar daripada 6,5. Nah, selanjutnya kita akan mencari panjang intervalnya. Itu rumusnya R atau rentang per banyak kelas. Rentangnya 34 per banyak kelasnya 7. 4,85. Kita bulatkan ke atas menjadi 5. Jadi, panjang kelasnya ada 5. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini ada 3 kolom. Kolom pertama kita isi dengan kelas interval. Kolom kedua itu ada tabulasi. Kolom ketiga frekuensinya. Ada 7 kelas interval. Ini banyaknya kelas ada 7. Jadi ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama kita mulai dari data terkecilnya, 45. Selanjutnya, panjang kelas itu ada, panjang interval itu ada 5. Jadi 45 ditambah 5, 50. Ditambah 5. Ditambah 5 lagi. Nah, yang di sini 50 kurang 1. Nah, 55 kurang 1. 60 kurang 1. 65 kurang 1. 64. 70 kurang 1. 75 kurang 1. Nah, ini
79. Nah, yang dimaksud ada panjang kelas itu, ini 45, itu ada 45, 46, 47, 48, 49. Berarti panjang kelas ada 5. Itu yang dimaksud panjang kelas intervalnya. Selanjutnya kita isi tabulasinya. Nah, ini misalnya 45, kita lihat dari data lagi, 45 kita coret, dia masuk kelas ini. Selanjutnya 50 masuk kelas ini, 55 masuk ke kelas 3, 60 kelas 4, gitu selanjutnya ya. 65. Nah, setelah kita masukkan semuanya ke dalam tabulasi, semua data ke dalam tabulasi, nah kita hitung tabulasinya. Yang pertama itu, kelas pertama itu ada 5, kelas 2 ada 10, kelas 3 ada 8, kelas keempat ada 12, ini ada 6, 4, dan 5. Jumlahnya ini sama dengan 50 atau banyaknya data. Nah, ini sudah jadi tabel distribusi frekuensi kita yang kita buat secara manual. Selanjutnya kita juga bisa membuat dengan Excel, itu akan lebih mudah. Nah, misalnya datanya sudah kita masukkan ke Excel. Ini adalah data kita. Sama datanya seperti yang tadi. Yang pertama kita urutkan dulu datanya. Kita urutkan, caranya kita blok, terus kita ke data, lalu sort. Ini kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, ini sudah urut datanya. Nah, terus kita cari nilai maksimumnya. Dari sini kita bisa lihat nilai maksimumnya 79 dan minimumnya 45. Terus kita cari rentangnya, misalnya R sama dengan, kita bisa masukkan seperti ini. Maksimum dari ini kurang minimum nah, kita dapatnya rentangnya 34 sama ya. Terus kita cari banyak kelas. Banyak kelas itu rumusnya adalah sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali ini log. Fungsi log sudah ada di Excelnya. Jumlah datanya 50. Nah, ini hasilnya kita buatkan menjadi 7. Selanjutnya panjang kelas itu rumusnya sama dengan R per K.
kita bulatkan menjadi 5. Nah, ini sudah kita buat tabel distribusi frekuensinya, intervalnya. Ini ada 7 kelas. Kelas yang pertama itu 45 sampai 49, yang terakhir 75 sampai 79. Nah, gimana kalau misalnya kelas terakhirnya itu 75 sampai 79, sementara data tertingginya atau data maksimumnya itu 78. Ya nggak apa-apa, yang penting semua data di sini tercakup nantinya dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, cara mengisi frekuensinya yang pertama ini kita pakai fungsi count. Ya. Terus kita lihat di sini 45 sampai 49. Nah, selanjutnya yang 50 sampai 54. Kalau 54 nggak ada gimana? Data 54 dan misalnya nggak ada. Berarti ya udah kita hitung lagi sampai data 53. Misalnya datanya loncat 53 terus 55. Berarti kita hitungnya cuma sampai 53. Selanjutnya itu kelas 3, data dari 55 sampai 59. Sampai 64. Ini selanjutnya, kelas selanjutnya adalah 65 sampai 69. Ini adalah 70 sampai 74. Selanjutnya adalah 75 sampai 79. Nah, ini kebetulan batas atas kelas terakhirnya adalah nilai maksimum. Ya. Tapi kalau misalnya batas atas kelas terakhirnya itu nggak sama dengan nilai maksimum, misalnya melebihi nilai maksimum, ya nggak apa-apa, wajar-wajar aja. Yang penting itu tadi ya, semua data ini masuk ke dalam kelas. Coba kita ini totalkan. Nah, totalnya adalah sama dengan 50. Oke, dan inilah tabel distribusi frekuensi kita.